Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua. Saat ini gue berada tepat di dalam Stadion King Abdullah Sports City. Di tempat inilah di belakang gue ini besok akan berlangsung pertandingan yang sangat penting. Pertandingan pertama dalam dua laga yang akan kita jalani dalam kualifikasi Piala Dunia round keempat. Pertandingan yang sudah kita nanti-nanti sejak lama, pertandingan yang sangat menentukan nasib tim nasional Indonesia. Pertandingan pertamanya kan sangat bisa memberikan indikator apakah kita punya peluang yang besar untuk lolos ke Piala Dunia atau seperti apa. Ya, meskipun apapun hasil pertandingan besok itu bukan berarti akhir segala-galanya. Kita menang, kita seri, kita kalah, tetap akan nanti kita menunggu pertandingan yang kedua menghadapi Irak tanggal 11 Oktober waktu sini, atau sudah memasuki subuh waktu Indonesia Barat ya, tanggal 12-nya. Tentunya semua semakin tidak sabar, semakin tegang, dan banyak hal-hal menarik yang ingin gue share di video gue kali ini, teman-teman semua. Tadi baru saja berlangsung konferensi pers yang dihadiri oleh tentunya pelatih kepala Patrick Kluivert dan didampingi oleh Il Capitano Jay Itzes. Dilangsungkan tepat pukul 11 waktu Jeddah, jadi ditambah 4 berarti jam 15.00 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jam 11 di Saudi, jam 3 sore di waktu Indonesia Barat, di Jakarta atau di Indonesia lah bagian barat ya. Dan menarik ya, karena bukan hanya jurnalis dari Indonesia yang melayangkan pertanyaan, tapi wartawan dari Saudi juga cukup intens ya, cukup excited juga untuk melancarkan pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya yang agak menggelitik adalah ya ini yang berkali-kali gue sempat cerita juga ke teman-teman soal apa yang terjadi di Malaysia gitu. Dan Patrick Kluivert mengatakan sama pikirannya sama gue, ya kita ngapain pusingin Malaysia gitu. Bahkan kita sekarang harusnya dipusingin sama mereka. Karena apa? Karena kita saat ini berada di level yang sangat tinggi, hanya 180 menit ya menuju Piala Dunia. Walaupun ini akan menjadi 180 menit yang sangat berat ya. Dan gue setuju dengan apa yang dikatakan oleh Coach Patrick Kluivert bahwa lebih baik kita menumpahkan semua fokus pikiran kita ke pertandingan besok atau round 4 ini. Nah, teman-teman semua, di konferensi pers tadi kebetulan 1 tahun yang lalu kurang lebih gue juga ada di kota yang sama, tapi saat itu di round 3 pertandingan pertama sekali konferensi pers itu dilakukan di tempat yang berbeda, di hotel lah gitu ya. Dan waktu itu gue satu-satu yang hadir juga kebetulan, dan gue sampaikan itu juga ke Jay Itzes bahwa waktu itu saya juga hadir, dan Anda saat itu pertama kali menemani pelatih saat itu Sintayong sebagai yang menghadiri konferensi pers, dan sekarang Anda melakukan lagi di tempat yang sama, di Jeddah, lawan yang sama, tapi tentu ya ada perbedaan kan selama setahun. Dan itu yang saya layangkan pertanyaannya, dan dia mengatakan ya perbedaannya adalah tim ini semakin banyak dihuni oleh pemain-pemain bagus. Seperti kita ketahui sejak lawan Saudi di pertemuan pertama di Abdullah bin Khalifa di King Abdullah Sports City, itu kan ada penambahan pemain mulai dari Max Hilgers, Eliano Reinders, kemudian juga Dean James, Emil, dan lain-lain. Banyak lah, tentunya itu yang membuat dia berbeda. Tapi dia mengatakan juga yang berbeda adalah sekarang lebih dekat ke Piala Dunia. Satu yang sama dia mengatakan adalah semangatnya, goalsnya tetap sama. Tentunya kita semua goals dari 280 juta rakyat Indonesia yang ingin melihat Garuda lolos ke Piala Dunia. Nah, satu pertanyaan juga gue layangkan ke Coach Patrick Kluivert, apalagi kalau bukan kondisi dari Ole Romney, karena ini adalah concern kita. Kita masih atau tahu betul ya bagaimana ketajaman dari tim nasional kita itu banyak ditopang oleh Ole Romney. 3 gol dalam 4 pertandingan sejak dia bergabung. Ini menunjukkan bagaimana tajamnya lini depan Indonesia ketika ada Ole Romney. Lawan Australia misalnya, meskipun kita babak belur, tapi dia masih bisa melepaskan gol. Dan kemudian juga 2 pertandingan berikutnya, match winner diciptakan oleh Ole Romney melalui open play menghadapi Bahrain, dan juga melalui titik putih saat menghadapi China. Lawan Jepang memang dia tidak bisa mencetak gol, tapi kita semua tahu level Jepang itu sangat jauh di atas kita. Sementara lawan Lebanon, tanpa kehadiran Ole Romney, kita sulit untuk mendekati kotak penalti, bahkan kita tidak bisa mencetak satu shot on goal pun. Dan ini yang sempat gue
tanyakan juga bridgingnya soal pentingnya peran dari Ole Romney, dan Patrick Kluivert menjawab dia setuju bahwa Ole ini adalah bagian terpenting dalam ketajaman yang di depan kita, dan dia pun mengatakan saat opening salah satu standing point yang dikatakan kita atau Indonesia harus tajam, harus clinical, dan ini yang kita harapkan berubah dari 2 FIFA Matchday kemarin yang menghadapi China Taipei atau Taiwan. Memang kita menang 6-0, tapi kan itu bukan ujian sesungguhnya. Tapi menghadapi Lebanon kita kesulitan untuk menciptakan peluang bahkan di area pertahanan dari Lebanon. Dan terkait dengan kondisi dari Ole Romney, karena ini memang penting sekali dalam upaya kita untuk bisa mencetak gol, menciptakan peluang, dan juga bisa lolos ke fase berikutnya. Dia mengatakan satu kalimat yang gue inget atau kata-kata simple, dia bilang you never know. Artinya kalau kita lihat dari makna kalimat ini, bisa saja dia main, bisa saja enggak menghadapi Saudi. Ya artinya persiapan ataupun recovery yang dilakukan dia ini sangat luar biasa. Dan kebetulan tadi gue juga ketemu dengan Neil Peterson, kalian pasti tahu semua, dan gue berbincang dengan dia bagaimana dia cerita Ole ini benar-benar sangat serius dalam merecovery cederanya. Ya, dia benar-benar mempush segala macam metode, termasuk juga yang dikatakan dia tidak mengkonsumsi 1 gram gula pun untuk mempercepat proses recovery-nya. Masuk akal kenapa teman-teman semua, karena ini adalah mimpi dari seluruh orang yang suka bola untuk bisa main mentas di Piala Dunia. Mentality inilah yang diharapkan, dan gue yakin kenapa dia dibawa, bisa memboosting semangat dari rekan timnya. Main gak main itu tidak ada yang tahu, seperti kata Patrick Kluivert besok. Tapi yang pasti kita tahu semua, Ole Romney dan seluruh skuad Garuda itu punya semangat yang luar biasa, semangat yang kuat, dan juga keinginan yang sama untuk bermain yang berikan yang terbaik bagi tim nasional kita dalam menghadapi Saudi. 2 pertandingan sebelumnya kita menghadapi mereka, kita bisa kok tidak kalah dari mereka. 1-1 di tempat yang sama di King Abdullah Sport City, dan juga di GBK kita menang 2-0 walaupun sang pencetak gol tidak ada, yaitu Marcelino. Tapi sekali lagi kita harapkan besok para pemain skuad Garuda yang relatif sudah siap secara mental, termasuk juga Martin Paes yang sudah mungkin kelihatannya sudah fit 100% ya, meskipun secara competitiveness level masih akan diuji. Kita harapkan bisa tampil sebaik mungkin, dan untuk Ole ya kita lihat besok. Semua ini akan kita tunggu apakah dia bisa starter atau tidak. Tapi paling enggak kalau kelihatan dari respon Patrick Kluivert saat dia menyampaikan atau menjawab pertanyaan ini, kelihatannya kalau masuk DSP hampir pasti. Tapi apakah dia mungkin akan main sebagai starter, apakah dia mungkin main di akhir pertandingan atau mungkin 10 menit 15 menit terakhir, kita nggak tahu. Itu teman-teman semua ya, bagaimana situasi terakhir langsung dari jantung tim nasional Indonesia yang dalam waktu ya couple of hours kita akan segera menghadapi pertandingan yang sangat menentukan. Semangat teman-teman semua, kita dukung, kita satukan hati, tekad, semangat, dukungan dalam bentuk apapun, sekecil apapun, mau kalian dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Bali, dari NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, Papua, dan juga seluruh diaspora di dunia. Kita sama-sama dukung, baik itu melalui langsung nonton ke lokasi, ke stadion, ke sini, maupun juga yang melalui doa ya teman-teman semua. Rasanya kita semua nggak sabar yang terbaik buat tim nasional kita. Alright teman-teman semua, itu dulu laporan dari gua langsung dari Stadion King Abdullah Sport City di Jeddah untuk tim nasional Indonesia yang akan segera menghadapi The Green Falcons. Maju terus Garuda, terbang tinggi.